kita lakukan, tetapi kan untuk standarnya ruku ya punggung rata gitu. Punggung rata. Berarti tangan berlutut. Iya, nah, cara ngaturnya biar rata gimana ya? Kita sendiri yang tahu. Nah, kalau orang gemuk kan anak susah. Iya, ya orang gemuk apa aja susah. Ngomong susah, jalan Maksudnya susah sampai sini gitu. doang nih. Nggak mungkin sampai bawah sini bawah. Lanjut. Sedangkan yang baiknya ialah betul-betul menunduk sampai datar, lurus, tulang punggung dengan lehernya 90 derajat, serta meletakkan dua tapak tangan ke lutut. Ruku untuk orang yang sholat duduk sekurang-kurangnya ialah sampai muka sejajar dengan lututnya. Yang dimaksud begini nih. Yang dibahas itu ada yang rukunya itu begini, gini. Ada yang begini, ada yang begini. Kan kalau Rijal kan maksudnya begini kan Jal ya. Iya. Nah, ini kita atur sendiri bagaimana biar ini rata caranya gitu. Apakah begini, apakah tegak begini? Kalau kakak waktu masih muda tegak begini bisa. Sekarang karena udah mulai tua dan pernah jatuh, tegak begini sakit. Pasti begini, ini agak ditekuk gitu loh. Itu teknis aja gitu. Yang mana yang semuanya kita? nggak apa-apa. Ya boleh, yang penting kan ukuran punggungnya tegak. Kayak ibunya Rijal yang sudah sepuh Ya, belum tentu sesempurna itu kalau ruku. Kenapa? Orang-orang yang sudah tua menahan punggung tuh lebih sakit. Gitu loh. Makanya ada hukum sholat itu berdiri bagi yang kuasa, bagi yang bisa gitu. Karena orang semakin tua berdiri itu semakin berat. Pernah lihat kan di Aliklas sholat pakai kursi kan? Tapi kalau duduk bisa kan? Kalau jalan bisa. Berdiri lama itu problem gitu maksudnya. Paham? Lanjut. Sedangkan yang baiknya itu muka sejajar dengan tempat sujud. Nah, muka ini ya. Muka itu bisa melihat kaki ini begitu atau begitu. Sama-sama boleh. Sama-sama boleh. Lanjut. Sepanjang sajadah berarti. Iya. 6. I'tidal secara tumaninah atau dari sebentar. Artinya berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca Al-Fatihah. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk i'tidal. Nah, ya, itu kan ada di pembahasan. Ada orang sholat yang bangun dari ruku kemudian begini lagi kan. Nah, itu pembahasannya ada di kitab Fathul Mu'in namanya, karangan Syekh Abdul Aziz Al-Malibari. Di Muhammadiyah itu dikuatkan hadis itu. Kembali lagi begini. Yang i'tidal. Iya, di NU juga begitu kuat karena ada di Fathul Mu'in. Kalau kakak pribadi ya Sami Allahu liman hamidah tidak kembali begini. Iya. Kita berkecil. Begini. Iya, ada juga di mazhab Syafi'i yang begini. Dua-duanya punya dasar dan kalau kakak teliti ternyata hadisnya sama. Jadi interpretasinya yang berbeda gitu. Boleh milih aja yang mana? Ya silakan aja kalau itu nggak ada masalah. Oh, Rasul mana Rasul? Rasul gimana? Kalau Rasul bagaimana kan dari hadisnya Rasul memberikan semacam kayak isyarat saja bahwa kembali ke tempat semula. Artinya ke tempat semula kalau awalnya begini, ya kembali semulanya begini gitu. Menurut ulama yang lain, awal mulanya sholat itu ketika sebelum takbir begini gitu. Banyak ini ya. Oh, gitu. Interpretasi yang berbeda. Lanjut. Aduh, sama juga abis dari sujud berdiri tegak lagi, ada yang takbir lagi, ada yang enggak langsung. Iya, sama. Atau sebetulnya di setiap gerakan takbir intikal yang namanya mengangkat tangan itu disunahkan. Bahkan bangun dari sujud pun mengangkat tangan. Tapi ada yang disebut ada yang penting, ada yang kurang penting gitu loh. Artinya kurang penting tuh sekiranya itu banyak orang yang meninggalkannya itu tidak dosa gitu. Pada umumnya kan orang akan mengangkat tangan setelah ruku dibandingkan bangun dari sujud gitu. Lanjut. 7. Sujud 2 kali serta tumaninah atau bersuta. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, kemudian sujudlah engkau hingga diam sebentar untuk sujud. Kemudian bangkitlah engkau hingga diam untuk duduk. Kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud. Sekurang-kurangnya sujud adalah meletakkan dahi ke tempat sujud. Ya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila engkau sujud, letakkanlah dahimu dan janganlah engkau mencotok seperti cotok ayam. Maksudnya sangat cepat begitu gitu. Nah, gitu, memantul agak lama sedikit gitu. Nah, di dalam i'tidal sebetulnya dahulu sholat itu semua takbir intikal itu bacaannya Allahu Akbar. Kemudian kan kalau kita yang kita terima kan bangun dari ruku kan Sami Allahu liman hamidah ya. Sebelumnya takbir Allahu Akbar.
gara-gara insidennya Abu Bakar As-Siddiq, maka lafal itu berganti menjadi Sami Allahu liman hamidah gitu. Insidennya nanti kakak ceritain belakangan. Lanjut. Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu wajib dilakukan dengan 7 anggota. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kedua kaki. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, saya disuruh supaya sujud dengan 7 telang, yaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, dan ujung kedua kaki. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa sujud itu hidung, ini problemnya di hidung dengan jidat. Apakah bareng atau tidak? Ketika bareng berarti masker kita menghalangi sujud. Iya. Dalam mazhab Syafi'i, sujud minimalnya dahi itu nempel, artinya meninggalkan hidung menempel kepada lantai itu harus. Tidak harus, tetapi sempurnanya adalah nempel. Makanya ada yang mengatakan pakai masker sujudnya sah gitu. Iya, ada yang bilang nggak sah. Padahal dua-duanya dipakai. Artinya sujud itu minimalnya ini. Sempurnanya dengan ini. Ini nggak nempel tetap sah gitu loh. Nah, sekarang tinggal pilih mau yang sempurna atau mau yang sah. Sama aja kan sebetulnya kan? Sama aja. Artinya yang begitu tuh tidak usah dipermasalahkan. Mau pakai masker silakan, mau tidak. Tapi kalau saya gimana? Kalau kakak gimana? Ya kakak mah pengennya yang sempurna gitu. Kalau sholat yang sempurna. Ininya nempel. Gimana kah? Perempuan sholat pakai cadar sebetulnya. Sholat pakai cadar itu menurut hukum asalnya kan sholat dianjurkan membuka mukanya. Ketika dia menutupi mukanya ya kategorinya menjadi makruh. Jadi makruh. Kalau cadarnya menutupi sampai jidat seluruhnya, itu bisa berpotensi tidak sah. Yang matanya doang ada tuh kan. Ninja ya, yang kayak ninja gitu. Ninja. Tapi ya, kalau cadarnya sekedar sini saja, di mulut saja, itu makruh, statusnya makruh. Iya. Karena ininya akan nempel gitu. Baiknya gimana? Ya dibuka sih, kenapa cadarnya enggak? Ya kalau dia ragu dilihat cowok, ngapain sholat di masjid? Ya sudah, nah sholat di rumah nanti. Kan nggak ada kewajiban. Iya kan? Nah, gampang gitu. Jadi jangan kaku lah dengan agama itu, jangan kaku. Bikin gampang aja. Walaupun nggak boleh menggampangkan agama. Gitu. Sering tali-tali di masjid ya. Ngomongin cadar Cewek cadar kali. Nggak, kadang kita gini loh mas. Repotnya kita gini, kita membahas masalah sholat pakai cadar, tetapi keluarga kita nggak pakai jilbab. Nah, itu problem sebetulnya. Jadi sebetulnya membahas itu tuh agak saru ya kalau kata orang Jawa tuh. Karena akan menjelekkan keluarga kita yang tidak pakai jilbab gitu. Jadi bumerang nantinya. Lebih baik kita nggak bahas itu untuk mengantisipasi ada keluarga kita yang tidak pakai jilbab gitu. Karena yang intinya pakai jilbab gitu. Terlepas dari cadar itu diperdebatkan sunnah atau tidak, kakak mah nggak masuk wilayah itu. Itu wilayah kesempurnaan. Artinya yang tidak menjalankan syariat yang betul pun masih banyak. Kita bahas itu aja lah. Bagaimana caranya biar orang itu mau pakai jilbab gitu. Nggak usah bahas yang sudah baik. Itu sudah baik sebetulnya. Lanjut. Sujud hendaknya dengan posisi menungkit, berarti pinggul lebih tinggi daripada kepala. 8. Duduk di antara dua sujud serta tumanina. Ya, ganti Rizal. Ngantuk nih kayaknya. Pada kehujanan sih ya. Duduk akhir. Kecapean cari duit di sana. Cari saja dengan berlian. Kan di GJP merasa. Iya, masih ngantuk. 9 sekarang. 9. Duduk akhir untuk tasyahud. Tasyahud. Akhir salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan atas keluarga beliau. Keterangannya itu amar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan salawat. Nah ini kebanyakan yang jadi stressing masalah kita adalah ucapan Sayyidina biasanya nih. Iya. Sayyidina itu kan ada yang mengatakan Kak di lafal hadisnya tidak ada Sayyidina, kenapa ada yang nambahin Sayyidina? Sebetulnya sholat itu kan di samping memperhatikan fikih juga memperhatikan etika. Artinya menutup aurat itu cukup sepanjang memenuhi
syarat misalnya laki-laki lutut sampai pusar, apa kita sholat begitu? Kan tidak, ada etikanya. Pakai sholat baju yang bagus kan gitu. Nggak mungkin kita sholat pakai lilitan daun atau lilitan plastik gitu ya. Walaupun itu tutup aurat, tetapi tidak beretika. Nah, dalam pemahaman sebagian ulama Syafi'iyah dikatakan bahwa menyebut Nabi itu harus beretika. Nabi itu sebagai pemimpin baik di dunia maupun di akhirat, masa manggilnya Muhammad begitu sih? Nah, manggilnya yang sopan. Katakanlah Sayyidina gitu. Atau Maulana. Apalagi ya pokoknya panggilan-panggilan yang menunjukkan sikap hormat. Kanjung. Iya, karena apa? Kanjung namanya. Menurut kaidahnya al-adabu muqaddamun alal amr. Etika itu dikedepankan dibandingkan suatu perintah. Tapi ada lagi yang mengatakan yang tidak pro Sayyidina, orang baca syahadat aja nggak pakai Sayyidina, ya iya, emang lafalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, nggak ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad, nggak ada. Ya emang ngikutin lafalnya aja lah, biasa saja. Kalau hemat kakak begini, lebih baik kita untuk menjaga etika dan menjaga perintah, ketika sholat kita tidak membaca Sayyidina, tetapi ketika di luar sholat kita menggunakan kata Sayyidina. Itu untuk menjaga etika, karena etika itu hubungannya dengan manusia. Ada. Gitu. Misalnya kakak manggil ayahnya Ucup dengan sebutan nama, walaupun itu Ucup merasa maklum, tapi kan selalu ada ganjalan. Perasaan kakak dengan ayah saya nggak seumuran deh, kan gitu. Lebih sepuh ayah saya, masa sih kakak manggilnya namanya? Itu dalam hati akan ngeganjel. Makanya di depan manusia kita sebut nama yang lebih menghormati. Itu manggil Nabi Sayyidina, ya Rasulullah, baginda, Nabi besar. Berarti ada Nabi kecil kah? Ya nggak begitu cara pemahamannya. Masa kita ngomong Nabi besar berarti ada Nabi kecil, berarti panglima besar ada panglima kecil gitu. Kan panglima besar Jenderal Sudirman, berarti ada panglima kecil siapa? Kopral gitu. Ya kan nggak juga, itu istilahnya hiperbola. Kanjeng Nabi kan bahasa daerah ya, Gusti Allah, betul bahasa daerah. Itu sebagai bentuk penghormatan aja. Kok menyebut Allah kok pangeran, berarti pangeran di Ponorogo ya? Emang pangeran di Ponorogo aja. Pangeran itu kan artinya junjungan, artinya junjung yang dijunjung gitu. Di Sumatera bisa lain lagi, di Sulawesi bisa lain lagi, dan istilah-istilah yang sifatnya memberikan penghormatan gitu. Jadi jangan kaku. Manggil Allah, manggil pangeran-pangeran. Iya, Gusti Allah pangeran. Pangeran. Kalau orang Cirebon nyebutnya bukan pangeran, Pinangeran nyebutnya. Kalau orang Cirebon, Pinangeran. Gusti Pinangeran gitu. Itu nenek kakak aja saya. Iya, Jeng baca Jeng. Apa no? Kasih Mak, bukunya kasih Bunda, Mak. Nomor 10. Nomor 10. Membaca tasyahud akhir. Iya. Artinya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW berkata, apabila salah seorang di antara kamu sholat, hendaklah ia membaca tasyahud. Segala kehormatan, segala doa dan ucapan-ucapan yang baik kepunyaan Allah. Ini lafalnya ya, ganti bawahnya ada lafaz lain. Ada lafaz lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, yaitu Baca Arabnya baca. Ya At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Stop dulu. Nah, di lafal yang atasnya at-tahiyatu lillahi wassalatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada juga yang mengatakan bukan ayyuhan nabi, hazan nabil karim. Ada juga satu lafal yang begitu. Tapi intinya sikap doa tasyahud baik awal maupun akhir ini banyak ya, bukan hanya lafal 2 ini saja, tapi yang paling pada umumnya dipakai ini at-tahiyatul lillah dengan at-tahiyatul mubarakatus pada umumnya. Jadi bacanya variasi ya? Variasinya banyak gitu. Jadi kalau kita pengen milih keutamanya, bagaimana Kak keutamanya Kak? Semua yang pernah dibaca Rasul kita baca. Berarti kita harus banyak ngapalkan. Banyak, bukan sholat tahiyatnya tahiyat akhir. Tidak juga kan ada yang iya betul. Sampai jadi jangan kita hanya membahasakan dengan satu saja. Kita harus menguasai semuanya. Karena para Rasul menggunakan lafal itu semua. Kak hafalnya tahu dari mana kan? Nabi nggak ngajarkan. Iya, sahabat melihat dari gerak lidah. Dan kadang Rasul itu kalau sholat lirihnya itu sampai kedengaran di sebelahnya. Lirih.
Kalau kita kan sholat dalam hati terus ngelamun tidur ya. Kalau Rasul itu sholatnya itu lirih itu kedengeran. Jadi saya gini, lirih itu begini nih. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu lirih. Kalau kita kan diem aja mulutnya mingkem dalam hati, tahu-tahu tidur. Makanya nggak boleh sholat dalam hati, harus lirih. Ada juga sholat yang jahar kayak sholat maghrib isya subuh. Bismillahirrahmanirrahim itu jahar. Ya udah jelas-jelas sahabat pasti hafal kan itu. Adapun gerak-gerak Nabi itu ada Nabi yang langsung menyatakan atau mendeklarasikan suatu doa dan juga yang tidak berdasarkan kebiasaan Nabi. Kapan? Ketika Nabi sholat sunnah. Sahabat tidak ikut sholat sunnah kan memperhatikan sholat Nabi gitu. Tapi kalau sholat jemaah ya biasanya anak-anak kecil melihat. Ada juga yang Nabi mengajarkan langsung, Mas kalau doa begini deh ya bunyinya, kalau doa ini bunyinya begini gitu. Ada. Pada umumnya memang sahabat melihat langsung sikap dan perilaku Rasul ketika sholat sunnah gitu. Nah yang memperhatikan siapa? Ya yang dekat dengan rumahnya dengan Rasul. Salah satunya adalah orang-orang yang membantu Nabi kesehariannya kayak Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud gitu kesehariannya. Makanya banyak-banyak hadis ya dari beliau itu. Ibnu Mas'ud gitu, kebanyakan gitu. Karena beliau itu jadi pelayannya Rasul gitu. Jadi apa lah. Kebiasaannya apa? Lalu kalau tidak itu kan yang sami Allah Nabi itu kan kadang-kadang orang sampai Iya kan ada Robbana lakal hamdu, ada yang sampai situ aja. Sah. ada yang panjang, iya sah. Kan intinya bukan bacanya tapi gerakannya. Ada yang mil'us samawati kan, wa mil'ul ardi wa mil'ul masyita min syai'in ba'du kan gitu. Kalau 5 menit cepet kan nggak keburu baca itu. Ya kan? iya makanya kita fleksibel karena intinya digerakkan. Jadi sampai 8 menit nggak apa-apa ya. Mm-mm. 5 menit cepet ya ketinggalan. Iya. Terawat pakai. Tapi kita untuk menjaga tumaninanya sholat agar lebih apa istilahnya lebih mantep ya, ya kita gunakan yang panjang kalau sholatnya sendiri. Iya sendiri. Kalau sendiri ya, jangan dibalik. Giliran sholat sendiri kilat khusus, giliran sholat sama orang yang lama, kasihan orang. Jangan dibalik. Kalau kakak dibalik, sholat sendiri itu dilama-lamain bahasanya bukan lama, dilama-lamain. Kalau bisa lebih lama lebih lama. Kalau kakak baca surat sampai berulang-ulang gitu, karena hafalnya itu aja gitu. Tapi biar lama diulang. Pendeknya tuh nggak harus satu ya? Nggak harus satu, diulang-ulang terus nggak apa-apa. Biar lama tujuannya agar melatih hubungan kita dengan Allah. Beda nggak palanya? Kalau sholat sendiri. Iya, kalau sholat sendiri, kalau sholatnya berjamaah atau dengan orang lain jangan Sebaiknya dipercepat. lama-lama, ringkas saja gitu. Ada lagi doa yang berikutnya adalah selawat ya. Jangan lanjut tuh. 11. Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Waktu membacanya ialah ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir. Adapun sholawat atas keluarga beliau menurut Syafi'i tidak wajib melainkan hanya sunnah. Sunnah ini di kitab yang lain mazhab Syafi'i menyatakan membaca sholawat itu wajib di kitab yang lain ya. Bukan Syafi'inya tapi mazhab Syafi'iyahnya, artinya pengikutnya. Pengikutnya. Di beberapa keterangan kakak melihat sholawat kepada Rasul adalah rukun sholat gitu. Di kitab yang lain kayak seperti kitab Takrib atau kitab Safinatun Najah, ada lagi di Kifayatul Akhir juga disampaikan juga tentang keutamaan membaca sholawat. Yang bisa asyhadu alla itu kan Iya. itu Allahumma sholli ala Muhammad kan ada yang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kan itu. Tapi lafalnya itu silakan pakai yang mana aja. Tapi sebaiknya setiap membaca sholawat itu sampai ke sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi gitu. Kalau bisa itu wasobi. Tapi kalau pengen bacaan minimal sampai keluarga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Jangan sampai Allahumma sholli ala Muhammadnya saja. wa ali Muhammad. Iya, wa ala ali Muhammad sampai ke keluarga. Kita punya itu ya kan? Yang bagus sampai wasobi itu dianjurkan. Ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan seluruh. Iya, dan seluruh sahabatnya. Nah, untuk lafalnya di sini kan untuk bacaan ini seperti bacaan kita waktu kecil sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Itu yang standar ya. Ada juga yang lain banyak. Kita menguasai juga. Nah, di sini dikatakan untuk kita sekurang-kurangnya baca sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Sekurang-kurangnya itu yang paling bakhil banget dah. Paling bakhil. Ya, paling bakhil tuh. Boleh langsung salam berarti. Pendek banget. Bacanya boleh langsung salam. Ya belum, kan lagi tahiyat dulu.
Ya menyelesaikan tahiyat dulu. Selawat kan, selawat menyelesaikan dulu. Salawat. Dan selesai ini baru boleh salam gitu. Iya, habis salawat kan? Iya, boleh salam. Kalau di TPI apa pengajian kan biasanya tambahkan Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri ya gitu kan sampai selesai itu. Boleh. Lebih dari itu boleh Rabbana atina boleh silakan. Rabbana zalamna boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Banyaklah pokoknya tambahan-tambahan doa. Artinya tidak ada lafal yang khusus memberikan batasan tentang doa. Yang penting kebutuhan kita apa. Tapi kunci dari semua perbuatan sholat adalah berbahasa Arab. Kuncinya itu. Kuncinya. Kalau di Apa? orang luar negeri Berbahasa sama Arab. ya, semua sama bacaan saya. Di dalam sholatnya. Tapi kalau selesai sholat boleh pakai bahasa Sunda, Jawa, segala macam, bahasa Banjar, bahasa Sambas. Di transitnya di Inggris kan ya boleh. Boleh, itu boleh. Nanti di Amerika tuh Quran mungkin yang artinya Terjemahnya ya di Inggris, bahasa Inggris Amerika. Lanjut Jeng, halaman 86 Jeng. Yang Arabnya dibaca Jeng. 86. Ya, Amar ini ya. Amarona Allahu an nusolliya alaika fa kaifa nusolli alaika idza nahnu sholaita alaika fi sholatina qala qulu. Allah telah menyuruh kami supaya membaca salawat atas engkau, maka bagaimanakah cara kami membaca salawat atasmu? Kapan kami membaca salawat atasmu dalam salat kami? Rasulullah SAW menjawab, katakanlah Allahumma dan seterusnya seperti yang tersebut dalam hadis pertama tadi. Iya yang tadi, Allahumma yang tadi tuh. Allahumma sholli ala. Terus. Dengan riwayat ini maka jelaslah bahwa yang dipersoalkan ialah membaca salawat dalam sholat. Ya dalam sholat itu ada hukumnya wajib apa enggak sih kan gitu. Wajib ya. Kalau dalam mazhab yang pertama dikatakan tidak wajib, di mazhab yang kedua mengatakan wajib. Syafi'i di beberapa kitab dikatakan wajib, lebih banyak wajibnya daripada yang sunnah. Kitab Syafi'iyah ya, kita kan nggak nyebut Syafi'inya tapi Syafi'iyah artinya pengikutnya. Karena ya mazhab Syafi'i itu berkembang karena pengikutnya. Lanjut. Langsung. Dalam riwayat ini maka jelaslah bahwa yang dipersoalkan Dari Ibnu Mas'ud. dari Ibnu Mas'ud dan dari Nabi. Ya udah ini dulu ya. Apabila 12 salah langsung. seorang di antara kamu telah membaca tasyahud dalam sholat, hendaklah ia membaca Allahumma sholli. Ya, Sampai tadi udah. akhir tadi. Memberi 12. salam yang pertama ke kanan. Iya. Sabda Rasulullah, permulaan sholat itu takbir dan penghabisannya salam. Nah, untuk sholat dalam menyelesaikan sholat sampai di sini selesai. Artinya awab sholat selesai salam ke kanan langsung pergi sah, tetapi ini kurang adab, Sempurna. kurang sempurna, buru-buru bangun lalu pergi itu kurang adab. Berarti ke kanan itu wajib, Tekan, kiri sunnah. iya, artinya ketika kita bermakmum masbuk kepada orang yang sudah salam ke kanan, kita harus segera berdiri sebetulnya. Kalau bicara ketentuan syariat, ketentuan fikih. Tapi kalau bicara etika ya kita tunggu dia sampai salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya Saya sama. langsung naik. Ya, Salam sama Allah. Salam. salam ini salam praktek sholat yang diperintahkan. Salam sama siapa sebenarnya? Ya salam kepada ini diilustrasikan untuk salam yang ke kanan kepada salam pada orang-orang yang kayak semacam malaikat gitu kepada Jin. ya yang hal-hal yang sifatnya baik lah. Kalau yang ke kiri itu kepada orang-orang beriman, jin segala macam gitu. Dan nanti kan iya nanti bukannya berarti ke kiri itu semuanya buruk, enggak sebetulnya, bahkan kiri pun diberi salam kan. Jadi jangan mengatakan kiri itu buruk. Ada juga yang bilang salam itu untuk orang yang sholat di kanan kiri kita. Ya itu interpretasi ya namanya, itu interpretasi. Ada bilang salam itu bersalam kepada Allah. Iya, hakikatnya gini lah. Kayak pamit abis itu pamit ada itu. Semua gerakan sholat yang kita laksanakan adalah hakikatnya adalah cuma Allah yang tahu. Kita boleh mengambil interpretasi atau takwil-takwil penafsiran terhadap cara sholat kita. Semuanya itu Allah yang tahu. Contoh kayak gini, orang batal wudhu, kentut, kenapa yang dicuci tangan lagi muka lagi gitu loh? Iya kan? Yang tahu siapa?
Allah gitu. Lah kalau orang BAB BAK jelas yang dicuci alat yang mengeluarkan itu kan. Tetapi kalau kentut, ini kan suatu yang agak janggal kalau bicara logika. Tetapi tidak semua agama itu harus dengan logika. Ada juga agama yang harus kita telan mentah-mentah. Nanti dipikirkannya belakangan dengan hikmah namanya. Oh ternyata begini itu hikmahnya ada, hikmah sholat. Bisa saja misalnya contoh Rijal, ketika ditanya sholat bagaimana Jal perasaannya, oh setelah sholat saya tenang, itu hikmah kamu. Ada juga yang mengatakan setelah sholat saya jadi gelisah, jadi malas. Itu hikmah dia. Kenapa? Habis sholat jadi ingat utang kan gitu. Jadi ingat kunci ada di mana. Ternyata dia lupa, HP ketinggalan lagi sholat. Jadi habis sholat dia resah. Aduh HP kok ketinggalan gitu. Setiap berangkat sholat kan mengandung arti ya? Iya, tetap itu mah udah pasti. Enggak, maksud tuh nggak ada bukunya. Ada hikmah-hikmah sholat namanya. Iya maksud tuh lewat panci langsung kalian. Hikmah-hikmah sholat kan ada. bisa Gitu. singkong, kadang-kadang kan pesen singkong. Itu. Iya banget. Jadi kalau kamu sholat masbuk demi menjaga kelangsungan berjamaahmu, jadi setelah salam yang ke kanan kamu langsung berdiri. Jangan menunggu terlalu lama. Kenapa? Kalau menunggu terlalu lama seolah-olah kamu menggantungkan sholat kepada orang yang sudah selesai sholat gitu. Kan salam ke kiri berarti udah selesai, bahkan ke kanannya sudah selesai. Kamu masih menggantungkan jamaahnya kepada yang sudah selesai sholat. Dikhawatirkan itu sholat kita menjadi rusak gitu. Jadi harus segera berdiri. Tapi juga nggak harus buru-buru banget. Ya biasa aja ketika Assalamualaikum warahmatullah, kan mukanya kembali lagi tuh. Nah baru kita bangun. Ikutin orang. Iya. Demi menjaga kelangsungan dari jamaah kita. Cukup ya. Sampai sini dulu pembahasan kita tentang sholat. Besok ada kesempatan berikutnya kakak akan bahas tentang hikmah-hikmahnya sholat ya. Kakak akan kutip dari buku yang lain, dari bukan dari buku ini. Insya Allah akan sampaikan. Itu saja sementara dari kakak. Apabila ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada kekeliruannya semata-mata karena kekurangan diri kakak pribadi. Allahu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan